Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang sekarang kita akan membahas tentang skill 7 ya. Jadi ini masih terusan dari lanjutan ya dari listening part B. Jadi ada beberapa cara agar beberapa strategi yang bisa kita pakai untuk bisa mengerjakan lebih mudah untuk bagian yang ini. Seperti kita ketahui untuk listening part B dalam TOEFL test yaitu di situ ada 2 ya long conversations ya. Jadi ada 2 long conversations di mana satu long conversation itu terdapat 4 buah pertanyaan. Nah, itu. Maka kita lanjutkan saja. Oke, jadi skill number 7 adalah the questions. It is very helpful to your ability to answer individual questions in listening part B if you can anticipate what the questions will be and listen specifically for the answers to those questions. For example, jadi seperti yang kita ketahui di di buku soal kita hanya akan menemukan nomor ya dan pilihan jawaban, 4 pilihan jawaban. Nah, di situ kita akan mengantisipasi ya, for example this one. Nah, ini. Jadi ada berapa nomor gitu kan. Di sini ada 12 nomor ya, seperti kita ketahui bahwa satu buah conversation-nya itu biasanya terdapat 4 buah soal. Maka kalau kita lihat dari jumlah soal ini ada 12 nomor soal, berarti nanti kira-kira total ini akan ada 3 buah long conversations gitu ya. Jadi karena satu long conversation-nya ada 4 soal ya gitu. Oke, maka cara untuk yang skill nomor 7 ini yang dimaksud adalah di sini. In your textbook you will read ya, di sini ada pilihan jawaban yang setipe. Nah, setipe ya. Contohnya di sini. Nah, A itu Monday, B next week, C tomorrow, D after class. Nah, ini uh, di dalam benak kalian atau di dalam pikiran kalian itu nanti akan seharusnya mengantisipasi, oh karena ini satu tipe, maka maka di sini kita bisa melihat apa sih, oh di sini ada hari, ini next week ya, minggu depan, ini besok, ini after class. Oh ternyata masa. Nah masa ya, masa. Maka di sini salah satu contoh mengantisipasi pertanyaan yang akan keluar sebagai pilihan jawaban ini adalah kata when, yang jelas gitu ya, kapan. Dan ini diteruskan dengan when will something happen gitu ya. Karena di sini jelas ada pilihan jawaban nama-nama masa, hari, minggu dan bisa jadi masa ya after class, setelah kelas gitu. Berarti ada sesuatu yang akan terjadi setelah ini gitu, setelah kelas ini atau mungkin di hari Senin besok atau mungkin di minggu depan atau mungkin besok kan gitu. Nah, di sini terus disebutkan bahwa in this example you can be quite certain that one of the questions will be about when something will happen. Yeah. Since you are sure that this is one of the questions, you can listen carefully for clues that will give you the answer. This example shows that a helpful strategy, therefore, is to look briefly. Nah ini, to look briefly at the answers in the textbook gitu. Jadi scanning dari beberapa macam ini ya, beberapa pilihan jawaban di sini. Nah, jadi di scanning. For example di sini, ini jelas ya. For 1 hour, for 2 hours, for 4 hours, for 5 hours. Ini for kan, berarti selama gitu. Nah, berarti di sini bisa jadi, oh berarti di sini yang ditanyakan adalah lamanya atau durasinya kan gitu. Oh, selama 1 jam, selama 2 jam, 4 jam, 5 jam. Nah, maka dari itu pada saat kalian mengetahui, oh ini ternyata topiknya tentang durasi, maka kamu bisa fokus untuk mendengarkan kira-kira yang akan dikeluarkan yang akan dibahas oleh conversation ya antara speaker 1 dan speaker 2. Nanti kita akan menangkap bagian yang durasinya. Nah, itu contohnya seperti itu gitu ya. Nah, gitu. Nah,
Terus ini ada beberapa hal ya, beberapa exercise, contohnya di sini. Study the following answers and try to determine what the questions will be. You should know that perhaps you will only be able to predict part of a question rather than the complete question. If you cannot predict the question in a short period of time, then move on to the next group of answers. Question 1 has been answered for you. Jadi kita mencoba untuk mencari ya, mencari pertanyaan apa sih kira-kira yang akan ditanyakan dengan berbagai macam jawaban yang setipe ini. Nah, ini kira-kira apa? For example di sini ada what, how, the information is in, what question. Oh, berarti ini ya nanti yang ditanyakan apa gitu ya, apa. Nah, ini. Terus yang kedua contohnya 6 pages, 6 chapters, 60 pages, the sixth chapter. Nah, ini ada jumlah ya, 6 halaman, 6 chapter, 60 halaman. Nah, ini ya kira-kira yang ditanyakan apa? Oh, kalau ini jumlah berarti how much gitu, how many mungkin ya, how many atau how much. Oke. Terus yang ini apa, terus yang itu apa, yang ini apa. Nah, itu nanti bisa dilatih ya, bisa dilatih. Nanti kira-kira yang akan kalau kalian bisa sering-sering berlatih ini gitu ya, untuk mencermati, menganalisa pilihan jawaban yang keluar, nanti kalian akan bisa lebih mudah untuk, apa namanya, memilih jawaban yang betul dan menganalisa atau menebak kira-kira yang akan ditanyakan oleh narator dan juga yang akan dibahas oleh apa namanya, apa namanya, jadi conversation-nya itu ya long conversation-nya antara speaker satu dan speaker 2 nanti apa saja. Nah gitu, itu yang saya maksudnya. Nah seperti yang kita ketahui kalau kita lihat dari contohnya di atas, nah ini kan ada taking some pictures, hanging some plants, taking trip, putting some pictures. Nah, ini kalau kita apa namanya? Golongkan, kita samakan antara jawaban A, B, C, D ini ternyata setipe semua. Artinya kita tidak bisa, oh ini beda sendiri contohnya nih ya, ini beda sendiri. Oh enggak, sama aja. Ini putting some pictures atau hanging some plants kan sama aja. Ini melakukan sesuatu. Jadi artinya kita tidak bisa hanya menebak dari pilihan jawaban saja. Artinya kita tetap harus mencermati, mendengarkan secara cermat apa yang speaker satu dan speaker 2 sampaikan di conversation yang kita dengarkan di situ. Gitu ya. Jadi salah satu strategi yang apa namanya ditulis di buku ini yang di skill 7 ini adalah tentang menganalisa tipe dari pilihan jawaban ini. Jadi tipenya apa sih? Nanti keluar dari pertanyaannya apa sih yang bisa menjawab ini semua gitu. Gitu ya. Itu untuk skill 7. Sekarang yang skill 8, the topic. Nah, ini juga hampir sama ya. As you listen to each conversation in listening part B, you should be thinking about the question, the topic or subject or main idea for each conversation. Since the first one or two sentences generally give the topic, you should be asking yourself what the topic is while you are listening carefully to the first part of the conversation. Nah ini, you should be thinking about the topic of each conversation. Nah ini, since the first one or two sentences generally give the topic. Nah biasanya yang akan topiknya itu akan keluar di awal-awal. You should be asking yourself what the topic is while you are listening carefully for the first part of the conversation. Nah ini, jadi kalau yang apa namanya, strategi yang ditekankan di sini bahwa kamu harus ini ya, man, woman, man. Ada 2 ini ya, tiga line yang depan ya, atau di sini kalau kita bisa lihat yang lengkap, nah ini ada narator kan, berarti ada 1, 2, dan 3. Nah ini, 1, 2, 3, 3 hal, 3 kalimat yang disampaikan oleh speaker 1 dan speaker 2 yang paling depan itu biasanya yang akan menjadi apa namanya, topik yang disampaikan atau bisa jadi itu akan ada pilihan jawabannya di bagian situ. Nah, seperti yang kita lihat ternyata memang ya pilihan apa, jawaban yang keluar
yang ditanyakan itu memang, yang keluar ini ya, nomor satu, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Artinya kita paling enggak kalau fokus kita di depan, bukan di paling belakang, kita bisa tahu gitu loh ya. Oh, jadi fokus yang kita tangkap kalimat-kalimat percakapan mereka yang paling awal, itu biasanya yang akan keluar untuk menjadi soal dan pilihan jawaban yang akan, kita kerjakan, begitu, gitu ya. Kita kembali ke sini lagi. For example di sini, naratornya jelas ya, listen to the conversation between two students. Terus, what do you think of the history exam? Nah, karena bagaimanapun juga, kenapa dia bisa memberikan strategi ini ya? Seperti kita ketahui, kalau dalam sebuah percakapan, pastilah itu yang paling awal itu akan membuka topik pembicaraan. Nah, itu yang dimaksud gitu ya. Jadi, kalau yang di awal itu tidak membuka topik pembicaraan, maka tidak akan ada percakapan terjadi gitu ya. Jadi, nggak mungkin itu si apa namanya, si speaker satu ini tiba-tiba hanya bilang hey gitu saja nggak mungkin. Dia pasti akan memberikan pertanyaan kepada speaker 2 gitu. Gitu ya. Jadi contohnya di sini topiknya apa? Oh ini tentang history exam. History exam-nya apa? Oh terus si speaker 2 mengatakan that was the hardest exam I've ever seen. Oh ternyata mereka sedang ngomongin tentang tes sejarah. Oh ternyata susah sekali, and it wasn't just hard, it was long too gitu. Jadi si main-nya juga mengatakan bahwa, oh ndak hanya susah, itu juga panjang-panjang di situ gitu ya. Nah terus kamu memikirkan, oh mereka sedang ini ya, the topic of conversation is a very long and difficult history exam. Nah ini yang paling penting. Jadi dia menggunakan kata sifat di sini tentang history exam-nya itu. Yang paling penting adalah main topiknya di sini adalah tentang history exam, yang mana history exam-nya itu hard and long and difficult gitu ya, difficult and long gitu. Gitu. Jadi apa namanya, itu strategi yang kedua yang bisa, digunakan. Jadi selain, jadi yang paling pertama kali adalah sebenarnya harus screening dulu ya, screening dulu, skimming ya. Jadi melihat dulu secara brief, pilihan jawaban ya yang diberikan di buku soal ya. Setelah melihat beberapa itu, apa namanya, kamu sambil mendengarkan, oh topiknya pembicaraan itu biasanya ini ya, topik pembicaraannya biasanya akan diucapkan oleh speaker yang nomor satu yang paling depan. Nah itu tuh yang paling penting. Setelah kamu dapat tentang topik pembicaraan yang mereka bicarakan, maka kamu bisa menebak atau memikirkan atau mengira-ira, kira-kira apa sih yang akan mereka bicarakan. Nah gitu ya. Terus selanjutnya skill yang nomor 9, skill terakhir untuk yang, apa namanya, listening part B. Nah ini, the answers in listening part B are generally found in order in the conversation. This means that as you listen to the conversation, you should be thinking about the answers to the questions in the order that they are listed in the textbook. Nah ini, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jadi salah satu strateginya ini ya. Nah ini, strateginya adalah, nah ini, saat mendengarkan conversation sekaligus pilihan jawaban, lihat pilihan jawaban dari setiap nomor soal, biasanya berurutan. Ya, jadi kalau kalau ada 4 soal berarti urutan nomor 1 sampai 4 akan berurutan. Nah itu seperti sama dengan strategi yang diberikan di skill 9 ini. Artinya, ya seperti yang kita lihat dari atas ini contohnya bahwa, urut-urutannya jelas. Ini jawaban nomor satu ya, jawaban soal nomor satu, jawaban soal nomor 2 ini yang digarisbawahi jawaban soal nomor 3 dan jawaban soal nomor 4. Jadi artinya dia berurutan dari awal sampai akhir. Nah, tidak akan mungkin terbolak-balik. Nah, gitu. Jadi contohnya di sini. Question one ini nah, can you help me? I'm lost. Speaker nomor satu. Nah, kamu dari situ sudah bisa apa apa namanya memikirkan tentang strategi yang 7 dan 8 tadi gitu ya. 7 dan 8 terutama yang nomor 8 ini tentang oh apa sih topiknya? Oh dia tentang orang
hilang gitu ya. Terus dia mencari, apa namanya, mencari bantuan kepada speaker nomor 2, terus speaker nomor 2 berucap, "Sure, where are you trying to go?" Gitu, "Kamu mau pergi kemana?" Gitu. "Oh, I have a class in Stanfield Hall at 3. I thought I knew where I was going, but I guess I was wrong." Terus yang momennya mengatakan, "You certainly are lost. Stanfield Hall is on the other side of the university. I'm heading in that direction. Come on with me and I'll show you the way. Thanks, you're a lifesaver." Nah, ini ternyata dia tersesatnya bukan di jalan, tapi di universitas. Nah, dia mencari mencari ini Stanfield Hall-nya gitu ya, jam 3 gitu. Terus dia tanya kepada ya karena kampus kampus itu kan pasti besar ya, apalagi kampus-kampus yang bagus itu. Maka bisa jadi dia tersesat itu ya sangat mungkin sekali gitu. Nah, terus pertanyaannya ya nomor satu, what problem does the man have? Nah ini your textbook you read at the same time ya. He's sick, lost, tired, broke. Nah, jelas he's lost ini ya. Terus pertanyaan yang kedua, where is Stanfield Hall? Nah, ini on the other side of the university, of the other side of campus. Nah, ini ada sinonimnya. University sinonim dengan kampus. Nah, gitu ya. Jadi bukan directly in front of them, to the left, quite nearby. Nah, ini kamu harusnya bisa ini ya. Jadi dia lost, terus kamu mau kemana gitu kan. Terus, bisa jadi ada, hal-hal penting yang harus dihafalkan pada saat mendengarkan. Contohnya ya, dia lost gitu kan, terus dia punya kelas di mana, di Stanfield Hall jam 3. Nah gitu, terus I thought bla 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 ini nggak perlu, nggak penting. Jadi kamu sambil mendengarkan mereka berujar, sambil kamu mencatat gitu, hal-hal yang penting ya. Terus kalau dia lost terus, pasti kita akan tahu gitu ya, karena ini bukan sinetron ya, jadi kita akan tahu, oh nanti paling juga momennya akan memberitahu kok arahnya di mana. Nah gitu, jadi di situ kita sudah bisa menebak ya, jadi sudah bisa menebak arah dari pembicaraan mereka. Ya karena memang seperti itu, tes itu tidak dibikin seperti film dan sinetron ya, jadi, eee karena ini tes bahasa Inggris, bukan tes tebak-tebakan atau bukan tes detektif gitu ya. Jadi artinya yang diujikan di sini, murni adalah pemahaman tentang, bahasa Inggris yang dimiliki gitu ya. Jadi seharusnya kita sudah tahu bahwa, oh kalau dia ada ya tersesat, dia ketemu sama woman, nggak mungkin ini nanti tambah tersesat lagi, nggak mungkin. Pasti si woman ini nanti akan membantu si man ini gitu ya. Dan ternyata betul, si woman ini speaker yang kedua memberitahu, "Oh, Stanfield Hall itu ada di on the other side of the university," gitu. "I'm heading in that direction, come on with me and I'll show you the way." Nah ini, come on with me, berarti dia mengajak berbarengan. Siapa tahu nanti ada pertanyaan ketiga dan keempatnya akan ditanyakan seperti itu. Kira-kira, si man-nya itu akan pergi sendiri atau berbarengan dengan woman-nya. Nah, bisa jadi seperti itu, gitu ya. Kita tidak akan pernah tahu. Nah gitu, jadi, strategi yang keempat ini strategi yang kesembilan, sorry, skill 9 ini sama ya, artinya, ini ya, jadi mengantisipasi apa, hal-hal penting ya yang mereka ucapkan. Jadi, kata-kata penting, jadi keyword-nya itu yang paling penting ya, terutama yang topik ini yang pertama kali si speaker satu ucapkan. Nah gitu, oke gitu ya. Jadi gitu dulu, nanti ini ada exercise kita, saya akan berikan exercise ini di, Schoology gitu. Itu dulu dari saya untuk pembahasan skill 7, 8, dan 9 untuk, listening part B, TOEFL ya, listening part B questions. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.